Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alek, Syawal, oke, assalamualaikum. gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Ini pun kabare Pak Tukin. Alhamdulillah bahagia sehat selalu. Nah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dengan salah satu tokoh yang kalau di Kabupaten Kendal tidak asing lagi, khususnya bagi Angsor atau Banser. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu, bisa ngobrol bersama, ngobrol ngalor ngidul kaitannya dengan satu abad Nahdlatul Ulama. Jadi hari ini kan kita sedang ramai viral tentang eh, satu abad Nahdlatul Ulama. Di mana-mana sedang ada istighosa, sedang ada apa ya, perayaan-perayaan seremonial satu abad. Nah, ini kesempatan yang baik ini bersama dan Alek, Komandan Banser Kabupaten Kendal, kami secara khusus kami ingin tanya-tanya atau ngobrol ngalor ngidul pojok NU terkait dengan Banser dan satu abad. Nah, ini yang mungkin sebelum nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain, Banser untuk Banser ini, Banser sendiri perjalanan satu abad untuk NU untuk Indonesia itu apa, Komandan? Mungkin itu pertanyaan pertama. Oke. Paling penak iki ngopi dhisik wae. Oh, iya. Karena ngopi mikir iki kayane Ini kurang ada, banget ya, iki. ya. Sudah ada ngopi. Insyaallah, ngopi Rin, monggo lah. Oke. Aku sedulur monggo ngopi Rin. Alhamdulillah, ya Allah. Nah, esok-esok ketemu wartawan iki kayane iki susah ya. Ya. Nah, insyaallah pertama terima kasih alhamdulillah saya ucapkan dan juga sholawat serta salam semoga tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Karena amin. kita semuanya sudah menjadi penerus generasi dan juga bagian dari ulama yang Ya. menerus para alim, para kiai. Semoga kita mendapatkan syafaat. Amin, amin, amin. Pak Tukin, yang pertama saya ucapkan terlebih dahulu adalah selamat atas hari Ya. lahirnya Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah ini berkesempatan satu abad, 100 Satu tahun, abad. yang nanti tanggal 7 Februari. Februari, Ya, 7 Februari. nanti kita peringati bersama dengan hiroh yang sangat luar biasa di Stadion Delta Delta Sidoarjo. Sidoarjo. Semoga nanti kita diberikan kesehatan oleh Allah Ya. Subhanahu wa taala, kita dapat menghadiri. Ya, ya. Kalau memang tidak bisa hadir, paling tidak kita Hati kita hadir. ya hati kita hadir. Nah, terus kita dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Betul, ya. Paling tidak saudara-saudara saya yang tidak bisa hadir nanti di Sidoarjo, Pak Tuhin, saya harapkan untuk tetap terus mendoakan baik itu istighosa maupun yang lainnya agar supaya keberlangsungan nanti di Sidoarjo untuk memperingati satu abad itu berjalan lancar, dan juga yang bisa hadir sampai ke sana itu dalam keadaan sehat walafiat, baik kesananya maupun pulangnya. Ya, semoga sehat semua. Ketemu dengan keluarga Ya. lagi, dan juga berkhidmahnya itu tanpa batas. Ya. Tidak hanya nanti terbatas untuk di Sidoarjo, kembalinya tidak berkegiatan. Harapannya pulang dari Sidoarjo lebih semangat lagi. Wah, iya itu. Yang Iya. penting itu. Iya, iya. Tidak hanya momentum saja, akan tapi harokah kita tetap bergerak, Iya. terus bergerak dan ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan Pak Tukin, Satu Banser untuk Nah, NU dan Banser. Indonesia selama satu abad ini. oke. Pertanyaan yang begitu berat namun harus dijawab. Iya. Ya kan? Ya mudah lah untuk Iya, komandan tuh itu iya. pengalaman dan Nah. sebagainya. Karena bagi saya kelahiran saya sama kelahiran NU itu dhisik lahirnya NU, Oh, Pak, iya. kan gitu. Nah, saya hanya nunut gede mawon Iya. kalau saya ya. Saya nunut gede di NU, maka bagi itu alhamdulillah saya sampai hari ini diberi amanah untuk teman-teman Banser Kabupaten Kendal untuk memandoi. Ya. Sebagai komandan Banser Satkorcap, alhamdulillah terima kasih atas kepercayaannya, dan semoga amanah nanti bisa terselesaikan dengan baik. Terkait dengan kebanseran, alhamdulillah
di Kabupaten Kendal. Oke, di Kabupaten Kendal sudah untuk memaknai satu abad ini tentunya kita menata niat agar supaya kita berkhidmat itu, kalau kita hanya berkhidmat pada si A, si B, capek, ya kan? Tapi kita berkhidmatnya adalah berkhidmat bagaimana agar supaya kita berjamiah, kan? Berjamiah agar supaya kita memang betul-betul sudah mengikuti Sawadul Aqdo. Nah, dan kita tunduk patuh kepada para alim, para kiai. Kepada siapa lagi kata bersandar. Nah, maka dari itu agar supaya teman-teman sahabat-sahabat Banser saya untuk memaknai ini satu abad ini adalah kuatkan niat lagi untuk berkhidmat, karena memang mohon maaf Banser tanpa bayaran, ya. Tapi tombo, tentara lagi bahasanya kan gitu. Berarti bahasa saya adalah bukan tentara bayaran tapi tentara ganjaran. Insya Allah ganjarannya dunia akhirat. Amin. Itu yang pertama, tata niat memaknai satu abad. Yang kedua adalah performa, untuk menata performa organisasi melalui Banser. Tentunya kita rapatkan barisan dan menata organisasi secara kaderisasi, karena bagi saya dan juga dengan dawuh-dawuh para alim, para kiai, Ansor Banser itu adalah NU masa depan. Ya, betul. Dan masa depannya NU. Subhanul Yaum Rijalullah. Ya, itu. Subhanallah Yaum Rijalullah. Hari ini Masya Allah. Ya, ini sambil ngobrol santai. Yang penting NU ada dalilnya ya. Gitu ya. Tapi ada kopinya tetap. Ada kopi itu ya. Itu yang penting. Ya, karena memang harus ditata performa anggota Banser, Ansor. Kenapa? Karena sekarang itu NU tidak hanya untuk Indonesia. NU sudah untuk dunia. Nah, maka dari itu tentunya sahabat-sahabat Ansor Banser khususnya yang akan menjadi istilahnya itu tombak dan juga penerus tongkat estafet kepemimpinan para alim, para kiai, tentunya harus performa ditata. Inilah makna-makna kurang lebihnya untuk saya memaknai satu abad Nahdlatul Ulama ini. Secara internal kita harus pribadi, tata niat untuk berkhidmat tanpa batas. Yang kedua, secara organisasi kita harus menata dan juga terus berproses terkait dengan mempersiapkan stok pemimpin-pemimpin ke depan. Begitu Pak Tukit. Banser untuk NU dan untuk NKRI dan lebih luas lagi untuk dunia, yaitu tajdid dunia, memperbaharui niat, semangatnya, dan memperbaharui performan. Kalau mungkin kontribusi yang mungkin selama ini Komandan Banser ini, Komandan Alek itu dalam kontribusi nyata yang mungkin ini kan bukan pamer tapi sebagai tahadus bin nikmat bagi teman-teman yang lain yang belum ikut Banser, yang belum ikut Ansor, bisa lebih tertarik dengan namanya Banser, Ansor, dan NU. Yaitu kontribusi apa yang telah diberikan oleh Banser untuk NU, untuk Indonesia. Ambabut meneh ya pertanyaan. Tapi kalau berbicara kontribusi, tentunya kontribusi itu kan memang tidak harus dipamerkan. Nah, tapi kalau sampai hari ini Pak Tukin tidak usah lah untuk mempertanyakan itu. Menurut saya masih kalian kok yang di luar sana meragukan Banser terhadap NKRI. Siapa nih? Kan itu. Selama ini alhamdulillah Banser itu senantiasa keluar NKRI, harga mati, Pancasila Jaya, Nusantara milik kita, Aswaja, akidah kita. Kita kan selama ini kan sudah moderasi beragama. Kita ya tahadus binimah, karena memang mohon maaf lagi-lagi negara ini milik siapa kalau kita tidak menjaga? Kalau siapa lagi yang kalau kita tidak menjaga?
Ya. Oh ini ya, ada foto. Oh ya udah. Oh ya. Ada kotoran sedikit. Oh iya. Ya udah. Yuk, ini iki karena jek mau jek esok-esok langsung ketanggur ambek wartawan nih Iya. semuanya ngene iki. Angel. Ya. Ya. Ini ya, ini jelas kontribusinya tuh menjaga NU, Iya. menjaga NKRI ya. Nah, itulah yang akhirnya sesuai dengan tema yang diusung oleh para alim, para kiai untuk satu abad ini, berarti kan merawat jagat, membangun peradaban. Dan alhamdulillah ya, itulah Banser. Siapa yang merawat jagat? Ya tetepan kita, Iya. Banser. Dari segi apa namanya rongrongan ideologi yang notabene adalah ekstremisme atau bahkan notabene adalah menjaga dari moral-moral yang mungkin mohon maaf ini generasi muda kita harus apa namanya menjaga itu dan harus respect dengan itu karena bangunan peradaban tentunya dengan moral yang beradab juga. Nah, maka dari itu apalagi Nahdlatul Ulama itu adalah pergerakan jamiah yang tidak hanya bersifat lidiniyah saja tapi juga untuk sosial, maka keagamaan yang sosial ya. Nah itu bagi saya ya kita harus jadi anggota Ansor, jadi anggota Banser ya harus tunduk pada para alim, para kiai, juga tunduk patuh pada pimpinan dan aturan organisasi yang itu memang sudah ditata dengan sedemikian rupa dan moralitas kita, etika kita selaku Banser ya adalah etika agama dan sosial. Nah, dan itu konteksnya adalah kita sebagai seorang ketimuran tentunya akan lebih paham lagi etika-etika moral yang kita bangun. Dan alhamdulillah kebanyakan sahabat-sahabat kita Ansor Banser itu ya mohon maaf banyak yang dari kalangan pesantren, nah juga yang tidak dari kalangan pesantrennya juga banyak dan alhamdulillah itu berbondong-bondong untuk mengikuti diklat SAR dan juga yang sudah diklat SAR itu ya alhamdulillah sudah mencoba untuk mengikuti proses-proses kaderisasi yang disediakan oleh organisasi. Kalau saya alhamdulillah sudah PKD. Wah, sudah PKD. Nanti ya semoga nanti ke PKD itu jangan cukup hanya PKD, Pak, nanti ya. PKD ada PKL, ada PKN gitu kan. Nah, itulah akhirnya performa itu kita tingkatkan. Kita selaku di NU selaku organisasi itu sudah menyediakan prosesi kaderisasi. Maka dari itu kontribusinya jelas sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Nanti anggota itu berkontribusi di sini merawat jagat meneruskan warisan budaya lokal yang ada, bukannya terus kita menjaga dan meneruskan bid'ah itu enggak, tapi ini kalau memang itu bid'ah hasanah untuk ke ini nyambungnya lagi ke peradaban. Nah, kita kaya akan budaya, kita kaya akan bahasa. Nah, ini kan sudah konteksnya kan sudah luar biasa memang. Jadi perdamaian dunia itu sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini NU, lagi-lagi NU ini. Ya tidak menyombongkan tapi lagi-lagi NU memang. Lagi-lagi NU. Para alim, para kiai tentunya ini sudah luar biasa. Kontribusinya jelas untuk NKRI, alhamdulillah sekarang mulai tertata dan kader itu sudah mulai ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi perangkat desa, bupati, wakil bupati, gubernur. Nah itu kan sudah mulai tertata performa itu. BUMN juga wah itu ya. Pak Erick Thohir. Masya Allah. Nah ini sebut nama ini berarti nanti harus ada ininya ini ya. Ininya ini. Nah gitu. Oke Pak, itu kiranya banyak kontribusi teman-teman Ansor, sahabat-sahabat Banser tentunya banyak sesuai dengan lini masing-masing, kapasitas masing-masing yang tentunya kalau saya menggarisbawahi sahabat-sahabat Banser tidak usah minder, harus percaya diri
yang mungkin yang bagi saya yang saat ini masih pendidikannya yang perlu ditambah lagi, yang mungkin dari SMP, SMA ditingkatkan lagi, yuk kita bareng. Banyak beasiswa kalau yang mau S1, S2, S3 banyak peluang untuk itu. Performa kita harus jaga karena untuk kita selaku generasi ke depan, generasi ulama ke depan, tentu niat yang baik insya Allah akan dibalas dengan yang baik. Begitu kurang lebihnya, kontribusinya insya Allah jelas. Ya, jadi menjaga NU, menjaga NKRI, menjaga dunia, itu ya. Ya kalau saya ingat dahulunya Gus Mus itu belum lama ini beliau protes dengan Gus Dur. Gus Mus itu protes, kok NU itu kok seolah hanya sebagai satpam. Nah, seolah-olah NU hanya sebagai satpam. Lalu sama Gus Dur jawab, kurang besar apa jasanya satpam? Perusahaan nggak ada satpamnya, apa yang terjadi? Sekolahan nggak ada satpamnya, apa yang terjadi? Jadi bahasa satpam itu merupakan sebuah bahasa bahwa satpam itu jasanya sangat besar. Meskipun ya yang terjadi kadang orang melirik sebelah mata, tapi jawaban Gus Dur itu membuat Gus Mus itu oh iya ya, satpam itu jasanya besar. Kalau sebuah lembaga instansi atau apapun itu nggak ada satpamnya, yus wallahu a'lam bishawab. Nah ini pertanyaan terakhir Komandan, mungkin bisa dihabiskan Komandan? Ya ini habiskan dulu ya. Nah pertanyaan terakhir, berarti nanti NU akan masuk abad kedua. Impian atau cita-cita apa ya bahasanya dalam angan-angan besar Komandan atau dan Alek itu apa? NU atau Banser atau Ansor itu dua masuk ke abad kedua itu impiannya seperti apa? Nah itu mungkin pertanyaan terakhir nih. NU di abad kedua itu nanti seperti apa impian besarnya? Ya itu. Memang kalau kita bermimpi itu harus setinggi langit gitu agar supaya nanti jatuhnya kan kita ya tetepan di bintang-bintang gitu kan. Ya memang harapan ke depan memang ya itu lagi kembali kepada yang sudah saya aturkan tadi. Kalau memang kita bisa menata performa diri kita dengan menjaga merawat jagat itu tadi adalah kita meningkatkan kualitas pribadi, kita meningkatkan kualitas secara organisasi, insya Allah apa yang kita capai nanti harapan itu akan seimbang. Dan ini tentunya Ansor Banser ini harus berkolaborasi dengan kepemerintahan. Kenapa? Karena yang namanya organisasi kita tidak luput dari pergerakan kepemerintahan. Nah, jadi kita harus nyambung, sinkron, harus kolaboratif untuk kognisinya kita harus meraih itu. Ya, jadi NU ke depan itu tidak hanya untuk Indonesia, NU ke depan itu untuk dunia, dan rahmatalil alaminnya memang betul-betul itu ya kita betul-betul mewarisi rahmatalil alamin yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, itu rahmatalil alaminnya inilah kita yang menjaga, yang jadi satpam, atau bahkan kita jangan sebagai EO saja. Kan gitu, kita jangan sebagai EO atau tadi kalau sapam itu memang ya lebih cenderung ke hifdinya kan, hifdun nafsi, terus hifdun nas dan sebagainya. Nah itu menjaga memang betul, tapi kebanyakan seringkalinya kita untuk meraih yang besar itu kadang kita itu malah menjadi EO-nya saja. Nah hanya luarnya saja, tapi istilahnya kalau kita mau makan buah kita harus dapat buahnya, jangan hanya jadi kulitnya saja sapam itu kan gitu. Tapi bagaimana kita nanti juga harus bisa memakan buahnya itu, buahnya asarnya ini apa dari pergerakan kita. Nah pergerakan kita adalah tidak lain dan tidak bukan itu adalah untuk perdamaian dunia. Nah insya Allah inilah dengan konsep itu mungkin mohon maaf harapannya adalah nanti ke depan mungkin ada yang muncul dari Ansor, Banser untuk ulama dunia itu bisa untuk kontribusinya untuk mungkin
tokoh-tokoh ya muncul, tokoh-tokoh besar itu muncul dari Indonesia. Mungkin salah satunya Pak Tuhin, ya kan? Kalangan pesantren ini memang tokoh-tokoh besar itu muncul kembali seperti peradaban-peradaban yang dulu. Juga dan pengakuan akuisisi dunia ya memang Indonesia. Ini harapan besar yang mungkin perlu nanti diperjelas lagi dengan visi misi dan konsep-konsep yang jelas, sehingga nanti ini bidang pendidikannya seperti apa, nanti pendidikan ekonomi seperti apa, karena memang NU kan berawal dari kebangkitan Nahdlatul Tujar, perekonomian sekarang seperti apa di dunia. Nah inilah yang nantinya akan wujud harapan besarnya di situ. Memang NU untuk dunia, dan NU memang mempunyai harapan luar biasa penataan ini. Sesuai logonya. Nah, bola dunia itu jagat itu kan. Jadi nanti skemanya itu ya nanti Pak Tuhin harapannya memang besar ya, nanti di mapping bidang ekonomi seperti apa, bidang pendidikan seperti apa. Nah, inilah yang akhirnya nanti sinkron antara pergerakan NU dan dengan pergerakan pemerintah, dan juga dunyone nanti tertata fit dini wa dunya wal akhirah kan. Berarti kan Robbana atina fit dunya hasanah. Nah, fit dunyane ya kudune hasanah. Nah, insya Allah nek wis fit dunya hasanah ya insya Allah akhiratnya hasanah juga. Ada tetep impian-impian inilah yang nanti kita wujudkan melalui penataan anggota, tentunya dengan niat yang tulus, yang ikhlas, yang baik. Apalagi Banser notabene adalah ya sapam tadi sama wes ngepam tanpa bayaran, ya kan? Seragam tuku dewi, ngepam mangkat dewi, ora ono sing bayar, ijek kon manut komandani, nek rak manut mulih wae. Lah iki kan angel, kan ngono. Wis serba dewi kabeh, bayar dewi, ora ono bayarane, kadang diomyang bojone, ijek kon manut komandani, rak manut kon mulih. Wah, iki sangel kabeh. Kalau tidak orang berpagar baja dan niat tulus ya wis tak bakalan. Nah, inilah penting, maka dari itu tidak ada jamiah atau tidak ada organisasi tanpa imamah atau kepemimpinan, dan kepemimpinan itu tidak ada apa-apanya tanpa adanya ketaatan, tidak ada loyalitas dari anggota. Maka penting, maka dari itu niat kita yang 1 abad ini kita perbarui Nina, kita niatkan kembali, luruskan kembali niat kita selaku anggota Banser. Karena memang betul-betul bagi saya, sahabat-sahabatku Banser itu sudah hak, sudah benar mengikuti organisasi ini. Dan insya Allah kita ashabul hak wa ashabus siasah. Maka dari itu siasah kita nanti tidak hanya untuk siasah pribadi, tapi tidak hanya untuk golongan, tapi ya memang ini adalah siasah yang memang untuk organisasi, siasah untuk dunia. Jadi siasah itu yang perlu kita sekarang pelajari agar supaya penataan performa sahabat-sahabat melalui kaderisasi yang ada yang kita harus ikuti. Itu kurang lebihnya harapan ke depan Pak Tuhin, agar supaya nanti kita bisa mengawal dan juga menjaga dan terus tunduk patuh pada dawuhnya Kiai. Yang penting kita selaku generasi saat ini, karena generasi sekarang adalah generasi milenial, maka perkembangan milenial ini yang kita harus tangkap nanti seperti apa ke depannya, dan kita harus tetap yang penting siapkan dulu diri kita. Dadi pimpinan ora dadi pimpinan kuwi kanggone saya ora masalah, tapi persiapkan diri kita untuk menjadi pimpinan yang akan datang. Itu insya Allah luar biasa. Ngoten Pak Tuhin. Terima kasih Komandan atas pencerahan tentang makna NU, impian NU, dan tentunya kontribusi NU khususnya bagi Ansor dan Banser untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu.
Semoga Allah memberi kemudahan dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Bansar Kendal, dan salam dari saya, selamat satu abad NU, salam dari Pojok NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.